Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita juga sudah bisa bergabung kembali dalam perkuliahan dalam pertemuan yang keempat. Baik, supaya tidak berlama lagi, kita mencoba seperti biasanya untuk mendiskusikan PPT yang Bapak Ibu telah share ke grup dan kita mempresentasikannya. Baik, siapa hari ini? Kita coba 2 orang pemakalah untuk mempresentasikan. Siapa yang bersedia? Seketika bersedia, langsung share aja di grupnya dan nanti bisa muncul ketika Bapak Ibu mempresentasikannya. Siap. Baik, siapa yang siap boleh langsung membuka judul makalahnya dan siap untuk dipresentasikan. Ya, ini anak ibu deh baca. Pak Saiful hadir, Pak Saiful. Halo, Pak Saiful ya, hadir. Bu, hadir, Bu. Pak Saiful Amri. Iya, ya, Bu, hadir. Boleh, Bapak? Hadir Bu, Pak Saiful Amri hadir. Oke, silakan Bapak mempresentasikan. Ini Bu, atas nama M Yusuf Bu, saya presentasikan. Maksudnya? Di Jumat kemarin. Oh, boleh, boleh. Sabtu kemarin. Boleh, boleh. Ya. Cuma saya kelemahan sedikit Bu, masuk Zoom-nya cuma bisa masuk yang lihat gambar, yang bisa melihat makalah. Masuknya lewat presentasi yang di tengah tuh ya Bu sekarang Iya, itu kan ada layar tuh. Ini presentasi sekarang. Pertama, Bapak buka dulu PPT-nya. Setelah itu kan ada tanda tuh presentasi sekarang. Nah, coba presentasikan. Nanti muncul dia, ada layar jendela. Nah, di jendela 2 itu Bapak presentasikan. Cindes. Bentar Bu ya. Ya. Jendela. Enggak cemburu yang kedua. Jendela. Oh, buka aja dia, Pak. Hai Bi, lah jenjang. Masuk tingkat enten, ini mana pasnya, pas pro, cari di dekat. Tetap harus kita MTS ya Pak, mau dari Malaysia masuk atau IM gitu kan. Tapi kalau dari MA meskipun sama-sama kita, karena apa UC yang disampaikan itu tidak pendek ya Pak ya, sesuai dengan apa itu ya, Bapak Ibu semua ya. Oke, ya jadi tidak semuanya harus sesuai jenjang seperti itu ya Pak. Nah, kemudian kembali dengan inbox ini yang Oke Pak Irfan, mungkin bisa lagi ya Pak. Baik, terima kasih Pak Arbain. Ganti ke penanya berikutnya ya. Penanya berikutnya. Ya, ada Pak itu. Perpoin ji. Nah, itu Bu Lili. Ini Bisa dibantu. Pak itu bukan. Bu Lili. Pak Irfan di sini sekali. Iya, sudah. Oh, ada.
Sabar, sabar. Aduh. Ayo dengan. Boleh dia. Nyan. Kacaran. Insyaallah Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bapak, Ibu, para mahasiswa, rekan-rekan yang saya hormati, Ibu Desun yang saya hormati, insyaallah hari ini saya akan presentasikan makalah saya yang berjudul berbagai aliran dalam pendidikan Islam dan aliran dalam pendidikan Barat. Pendahuluan latar belakang Islam sebagai agama universal yang mempunyai ajaran yang sangat fleksibel sehingga ia dapat dikatakan salih di kulli zaman wa makan, cocok untuk segala zaman dan segala tempat, dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di antaranya adalah aspek pendidikan, ekonomi, politik, sejarah, dan lain sebagainya. Dalam mengerjakan dan menyebarkan risalah yang diembarkan oleh Rasulullah SAW, hal ini terlihat dari adanya wahyu pertama yang diturunkan kepadanya yang diawali dengan kata Iqra atau perintah membaca. Di samping itu, Islam juga menyampaikan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sejak adanya manusia, meskipun tidak dalam bentuk seperti yang disaksikan dan dialami oleh manusia di sekarang ini. Perusahaan masalah apa pengertian aliran pendidikan Islam? Yang kedua, apa saja aliran-aliran dalam pendidikan Barat? Yang ketiga, apa saja aliran-aliran pendidikan Islam? Tujuan penelitian, mengetahui pengertian aliran pendidikan Islam, mengetahui aliran-aliran apa saja dalam pendidikan Barat, mengetahui aliran apa saja dalam pendidikan Islam. Dua, pembahasan pengertian aliran pendidikan Islam. Secara etimologi, kata aliran adalah bentuk nomina dari kata alir, yang kemudian mendapat akhiran an, yang berarti haluan, pendapat, dan paham. Sedangkan di dalam literatur Arab disebut dengan al-mazhab. Kata aliran atau mazhab secara terminologi adalah pendapat atau pemikiran seseorang dalam memahami sesuatu baik dalam bidang filsafat, hukum, ekonomi, dan lain-lain yang kemudian diikuti oleh beberapa kelompok orang. Aliran-aliran dalam pendidikan Barat. 1. Aliran Nafitisme. Aliran ini mempunyai doktrin filosofis yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran pendidikan. Bahkan aliran ini pernah mewarnai dunia pemikiran pendidikan. Tokohnya adalah Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860 yang berpandangan bahwa anak yang lahir sudah mempunyai potensi yang mempengaruhi hasil dari perkembangan selanjutnya. Pendidikan sama sekali tidak mempunyai daya atau kekuatan untuk mempengaruhi anak. Pendidikan hanya memberi polesan kulit luar dari tingkah laku sosial anak, sedangkan bagian internal dari kepribadian anak didik tidak dapat ditentukan. Aliran ini disebut pula dengan aliran pesimisme karena tidak adanya kepercayaan akan nilai-nilai dari pendidikan, sehingga anak
itu diterima apa adanya. Yang kedua, aliran naturalisme. Pandangan yang ada pada persamaan dengan nativisme adalah naturalisme yang dipelopori oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan yang baik. Namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak dikarenakan pengaruh lingkungan. Sehingga naturalisme mempunyai prinsip tentang proses pembelajaran menurut M. Arifin dan Amiruddin R. Galaman sendiri. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri secara alami. Yang ketiga, aliran empirisme. Tokoh utamanya adalah John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Dilahirkan di Inggris dari keluarga terdiri. Ia dianggap sebagai pemberi titik terang dalam perkembangan psikologi dikarenakan teorinya seakan memberi paradigma baru dalam pemikiran pendidikan. Teorinya yang kental adalah teori tabula rasa yang mengibaratkan anak yang baru lahir sebagaikan kertas putih bersih kosong atau meja yang berlapis lilin. Di atas kertas atau lilin itu dapat ditulis apa saja sesuai dengan keinginan. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran ini diperkenalkan oleh seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman bernama William Ster. Lahir di Jerman pada tanggal 28 April 1971, William Ster berpandangan bahwa antara hereditas dan ilmu saling berkaitan dan saling memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Secara kodrati, manusia telah dibekali dengan bakat dan potensi. Akan tetapi untuk perkembangan ke arah lebih baik, perlu adanya pengaruh dari luar berupa tuntunan dan bimbingan melalui pendidikan. Yang kelima, aliran progresisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam diri. Aliran ini memandang bahwa peserta diri mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Yang keenam, aliran konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi Itali. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruktivisme. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari penciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu jika mengetahui. Hanya Tuhan yang mengetahui segala sesuatu karena Dia mencipta segala sesuatu itu. Manusia hanya dapat mengetahui sesuatu yang dikonstruksikan Tuhan. Bagi Vico,
pengetahuan dapat menunjukkan pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak bisa lepas dari subjek yang mengetahui. Kemudian yang kecil, aliran-aliran pendidikan Islam. Islam mengajarkan kepada manusia melalui kitabnya yang memperkenalkan kata kunci yang memahami manusia secara komprehensif dengan kata insan dan bashar. Kata insan menunjukkan kepada proses perkembangan manusia yang bergantung kepada lingkungannya, sehingga penalaran, pematangan, kesadaran, dan sikap hidup yang terkait dengan pendidikan yang terjadi dalam masyarakat melalui dinamis. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan tentang bagaimana cara pandang seorang mukmin terhadap anak sebagai orang yang akan dididik, seperti yang tercermin dalam hadis berikut ini, yang artinya semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tualah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Pandangan tokoh Islam terhadap aliran pendidikan Islam. 1 atau A. Ibnu Sina, salah seorang tokoh filosofis Muslim, berpendapat bahwa seorang anak telah mempunyai kemampuan-kemampuan alami, akan tetapi mengandalkan kemampuan-kemampuan tersebut tidak cukup untuk mendidik seseorang, dan harus ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Seorang anak yang lahir dari keluarga dokter belum tentu ia dapat mengikuti profesi keluarganya kalau ia tidak dibekali dengan dan didasari dengan bakat serta kecenderungan anak itu, ataupun hal-hal lain yang mempengaruhinya. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, anak yang lahir telah membawa fitrahnya sendiri. Kecenderungan-kecenderungan serta warisan dari orang tuanya, kesemuanya itu perlu diberi pendidikan. Jika ia bengkok, maka harus diluruskan. Jika salah, maka harus dibenarkan. Dan jika sudah benar, maka harus diarahkan pada pengembangannya. Faktor internal dan eksternal keduanya sangat berperan dalam perkembangan anak didik. Aliran Islam menurut para tokoh Islam. Berdasarkan uraian kedua tokoh tersebut, maka dapat Pedang ke mana? kami bahwa satu cara memandang manusia pendidik dalam proses perkembangan dan hubungannya dengan proses belajar. Yang kedua, Islam telah memberikan petunjuk tentang adanya konsep insan dan bashar dalam Al-Quran, yang dimana kedua hal ini mengarah kepada potensi manusia dan lingkungan manusia yang mempengaruhi pendidikan. Yang kedua, tokoh-tokoh pemikiran Islam dalam mengajukan tesisnya telah tentang pendidikan mengarah kepada aliran konvergensi yang mengakui adanya penyatuan kedua hal itu melalui milieu dan hereditas berpengaruh dalam kehidupan manusia sesuai objek ataupun manusia didik. Yang ketiga, kesimpulan. Secara operasional, pendidikan Islam dan pemahaman adalah pemahaman atau pemikiran pendidikan Islam sebagai titik tolak dalam membina dan mengembangkan potensi-potensi manusia serta hal-hal yang mempengaruhinya sesuai pandangan Islam. 2. Berdasarkan pembahasan di atas, aliran-aliran pendidikan Barat dibagi menjadi 6 aliran, yaitu sebagai berikut. 1. Aliran
Navitisme. 2. Aliran naturalisme. Yang ketiga, aliran empirisme. Yang keempat, aliran konvergensi. Yang kelima, aliran progres. Aliran konflik mewarnai pendidikan, terutama cara memandang manusia sebagai aliran objek pendidikan dalam proses perkembangannya dan hubungannya dengan proses pembelajaran. 2. Islam telah memberikan petunjuk tentang adanya konsep insan bashar dan Al-Quran dan dalam Al-Quran, dan yang mana kedua hal tersebut mengarah kepada manusia, potensi manusia dan lingkungan manusia yang mempengaruhi pendidikan. Yang ketiga, tokoh-tokoh pendidikan Islam telah mengajukan tesisnya tentang pendidikan mengarah kepada aliran konvergensi yang mempengaruhi adanya penyatuan kedua hal itu. Mungkin hanya sekian dan demikian, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen. Mungkin makalah saya ini sangat jauh daripada kesempurnaan, malah mungkin melenceng dari yang diharapkan. Jadi kepada teman-teman, bapak-bapak, terutama guru ulun tuan dan yang muda-muda, mohon diberi tanggapan, masukan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan teman yang lain, karena memang saya sangat kurang mampu. Sekali lagi kepada Ibu dosen, saya mohon bimbingan dan arahan untuk terarahnya makalah ini. Hanya sekian dan demikian. Sekarang waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Guru. Sekian, terima kasih. Oke, bagus presentasi Pak Yusuf. Tapi sayang, kami hanya melihat judulnya saja. Isi selanjutnya kenapa nggak muncul-muncul? Kami tunggu dari tadi ya. Apa di layar saya saja? Jadi di layar saya muncul, Bu. Jadi nggak sempat lihat yang lain. Mungkin itulah kelemahan aja. Di layar saya muncul semua, Bu. Tidak dijalankan, tidak ditekan. Nah, sekarang saya tidak di layar. Artinya tidak muncul. Bapak tidak mengaktifkan tanda tanda gelasnya. 1C2. Baik, Bapak coba kirim sekali lagi ke grup dalam bentuk PDF, PPT-nya dalam bentuk PDF ya, bagus. Yang di layar Pak. Yang PDF, Bu ya? Iya, yang PDF. Jadi kan tadi kami tunggulah kenapa layarnya judul aja dari tadi. Isinya dipaparkan terus kan. Oke. Saya coba selisu, Bu, tapi di laptop saya udah selisu, Bu, tapi kok nggak bisa ya? Ya di gelas saya ya ini udah saya selisu, Bu ya. Tapi nggak nampak ya. Kenapa? Coba Bapak kirim. Jadi yang PDF-nya saya kirim sekarang. Kirim sekarang ya. Oke, baik. Memang ada beberapa aliran dalam pendidikan Islam. Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Yusuf, ditulis saja di chat supaya kita bisa baca bersama ya. Jadi dalam aliran pendidikan itu memang ada beberapa aliran seperti yang dikatakan tadi, ada aliran nativisme, ada aliran naturalisme, ada aliran empirisme, ada aliran behaviorisme, dan ada beberapa aliran lainnya. Jadi ketika kita melihat beberapa aliran ini semua disponsori atau dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jeruse atau The Bloom atau John Luke, itu memang semua tokoh-tokoh versi barat. Jadi sebagai salah satu contoh pada aliran nativisme atau naturalisme, di mana beliau mengatakan Jerus dia mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu adalah baik dan naturalnya baik. Jadi tidak perlu ada kalau dia memang baik ya baik.
Kalau memang dia bawaannya nggak baik, ya nggak baik. Itu kalau menurut pandangan Islam itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, di mana Allah mengatakan dalam surat An-Nahlu, An-Nahl ayat 7. Allah berfirman, yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, sehingga Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya, artinya tidak bisa dikatakan bahwa manusia itu natural. Artinya setiap anak itu pasti memiliki proses agar dia tahu. Artinya sudah ada bawaan fitrah yang diberikan oleh Allah itu berupa apa? Pendengaran. Dengan mendengarkan perintah ayat-ayat Allah, pendengaran itu merupakan sebuah kemampuan psikomotorik dari peserta didik. Potensi psikomotorik ini adalah peserta didik mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan panca indera. Nah, kemudian penglihatan. Kalau penglihatan, kalau peserta didik itu bagian mana masuk Bapak Ibu? Bagian kognitif. Ya, karena dalam kognitif potensi yang dilakukan oleh peserta didik adalah berpikir. Ya, dengan kognitif, dengan berpikir, dengan melihat itu adalah salah satu potensi bagi peserta didik untuk melakukan penalaran, penghayalan, pengimajinasian, dan berijtihad. Ya. Kemudian Allah katakan lagi, kami berikan engkau pendengaran, penglihatan, dan yang terakhir adalah hati. Hati di sini adalah kemampuan emosional, ya, perasaan ikut bertanggung jawab, empati, merupakan potensi nilai-nilai afektif. Ya. Jadi lengkap. Ya, Allah memberikan manusia penglihatan, pendengaran, dan hati. Yang ketiga-tiga tersebut ada kaitannya dengan kognitif, psikomotorik, dan efektif, emosionalnya. Ya, oke. Tadi sudah dipaparkan sangat konsisten dari Pak Yusuf. Beliau memaparkan bagaimana aliran-aliran pendidikan yang ada dalam versi baru, tokoh-tokoh Islam, ya kan? Jadi aliran yang mereka kembangkan memang mereka tidak dikaitkan dengan agama, ya. Artinya mereka melihat sesuatu yang real yang dibawakan oleh peserta didik atau anak yang lahir. Oke, baik. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya sebelum kita mempresentasikan satu lagi? Tolong ditanyakan kepada Pak Yusuf. Dan ini saya dari dulu aliran-aliran pendidikan ini paling seru bisa kita bahas. Artinya aliran-aliran mereka ini kan rata-rata yang dikembangkan dan yang diterapkan pada kurikulum kita di Indonesia itu kan mereka banyak mengambil dari tokoh-tokoh
barat ini. Baik, Bapak Ibu silakan, boleh yang bertanya, boleh dikirim ke chat. Ada Bu, saya langsung saja Bu. Boleh? Langsung saja. Ya. Rosmiati mau bertanya. Jadi tadi sudah dipaparkan dengan saya jelas oleh Pak Yusuf tentang aliran ini, ada aliran pendidikan Barat dan Islam. Nah, yang Barat jelas disebutkan baik dalam makalah, dalam slide maupun sampai di kesimpulan itu jelas ada 6 aliran di sini. Sementara yang aliran-aliran pendidikan Islam tidak ada diurai, misalnya aliran ini, aliran ini, aliran ini. Yang ada itu adalah beberapa tokoh pemikir-pemikirnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang dalam Islam tidak terperinci aliran-aliran yang seperti ini, ataukah memang Islam langsung mengadopsi aliran yang dibuat oleh atau yang ditemukan oleh para pemikir Barat ini? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yusuf jelas itu ya. Ibu Ya, Rosmiati. diulangi Bu Mimin. Bu Mimin belum diulangi. Yang pertanyaannya saya Bu. Ya, yang intinya saja Ini, itu. Pak. Ya, intinya Pak Yusuf di sini memaparkan 2 aliran, satu aliran pendidikan Barat, satu Islam. Nah, yang Barat sudah sangat jelas ada 6 aliran yang Pak Yusuf bahas di sini. Ya. Sementara yang aliran Islam itu tidak disebutkan, misalnya aliran ini dan ini. Yang ada kan pemikirnya, tokoh-tokohnya yang Pak Yusuf jabarkan. Pertanyaan saya, apakah dalam Islam tidak ada misalnya nama alirannya aliran apa seperti itu? Atau kita yang pendidikan Islam ini mengadopsi aliran yang ditemukan oleh pemikir Barat ini? Seperti itu Pak. Jelas Pak ya? Jelas, terima kasih Bu Mimi. Ada yang lain? Ada yang lain ya, baik, ada yang lain. Tolong Bapak Ibu, ini menarik ya pembahasannya mengenai aliran pendidikan dan sebagai pelaku sendiri. Boleh sedikit kita tanyakan. Bapak Ibu juga sebagai pelaku dalam konsep mana aliran yang tepat kita gunakan pada pendidikan kita atau yang kita laksanakan pada lembaga pendidikan kita. Assalamualaikum. Oke, boleh silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf serta Ibu Maya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan. Tadi cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Yusuf tentang aliran-aliran Barat. Yang juga cukup baik yang apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa manusia lahir dalam keadaan fitrah. Mungkin juga kita diberikan hati, pengamatan, dan penglihatan sehingga suatu saat jikalau besar kita nanti akan berguna. Ini dalam konsep Islam, Bu. Cuma zaman sekarang kita ingin tanyakan ke Pak Yusuf, itu anak sejak lahir malahan di dalam kandungan itu sudah orang tuanya bermain dengan HP. Begitu juga anak saat kecil sudah diberikan HP. Mungkin pada saat zaman kita kecil dulu itu tidak ada yang namanya sejenis media yang ditemukan di samping. Kira-kira efek psikologi atau efek spiritual anak di waktu besar ini apa dampaknya terhadap perkembangan aliran Barat ini? Ini mungkin yang kita tanyakan. Dampak psikologinya terhadap ciptaan aliran Barat yang berada di samping anak-anak sekarang ini. Anak masih kecil maksudnya. Dampak psikologi terhadap anak terhadap temuan apa namanya permainan ala Barat terhadap aliran Barat. Ya. Saya ulangi pertanyaannya Pak Haji Dairi, apa dampak psikologi terhadap aliran Barat? Terhadap anak yang kecil. Terhadap anak kecil. Terhadap anak kecil. Contoh, misalnya temuan HP sekarang. HP sekarang dihidupkan HP, baru anak-anak bisa tidur. Nah, kalau dulu kan nenek-nenek kita mungkin membaca pengajian, menidurkan anaknya berselawat, berjanji ya.
Ini ke depan ini yang kita, karena yang lahir sekarang zaman milenial semua nih. Ya. Sedikit perlu kita ketahui sekarang bukan salah anak kalau kita lihat itu Pak. Kadang-kadang dari kita itu membiarkan hal-hal yang tidak wajar. Kadang terasa seperti hal-hal biasa, padahal itu tidak bisa. Seperti ya, salah satunya api dan juga membiarkan main game dan sebagainya macam, sehingga ketika si anak ini sudah candu, bahasa kita itu tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga kita mengambil sikap nanti salah. Artinya dari pertamanya kondisi sekarang memang anak kita butuh HP, tetapi kapasitas yang kita berikan itu harus kita kontrol, bukan tidak boleh HP. Memang zamannya sekarang zaman HP, zaman milenial lah. Jadi perlu untuk kita sampaikan kepada wali, mungkin kalau kita di madrasah ataupun di lingkungan kita, silakan memberikan HP anak, tapi harus selalu dikontrol dan ukuran umurnya, usianya pengaruh juga untuk kita berikan HP. Pertama, pengaruh dengan dipegang HP itu bisa berbahaya. Yang kedua, penggunaannya kadang-kadang bisa kepada hal-hal yang negatif. Mungkin hal itu yang perlu kita semua. Oke, baik Pak. Ya. Ini tidak masuk dengan langsung menanggapi gitu Bu. Pak Syukri Bu. Ya, baik Pak Syukri, terima kasih banyak masukannya. Oke, ya. Selanjutnya sudah ada 2 dulu, nanti kita baru kita tambah ya. Pak Yusuf jelas ya, pertanyaan pertama adanya aliran naturalisme, aliran behaviorisme, empirisme, dan nativisme, dan ada 2 lagi aliran itu dalam Barat. Sudah jelas nama dan tokohnya dan isi pemikiran alirannya, begitu ya Bu Mimi ya. Sedangkan dalam Islam ada nggak Pak yang membahas alirannya namanya apa, tokohnya itu siapa, kemudian apa isi aliran yang disampaikan pada tokoh tersebut ya, begitu ya Bu Rusmiati ya. Baik, silakan Pak Yusuf dijawab pertanyaannya. Jadi yang versi Barat dan tokoh serta isinya tidak perlu lagi dibahas. Sekarang tugas Bapak mencari yang versi Islamnya gitu. Terima kasih Bu, dan saya coba. Mungkin ini jauh dari harapan Bu Mimi, tapi saya mohon yang pertama nanti Ibu Maya lebih mempertajam dan memperdalam pembahasannya, karena ini sangat penting juga. Yang lain-lain kawan mohon ditambahkan. Jadi saya mencoba, karena memang sangat sedikit membaca mungkin, sehingga jawabannya mungkin tidak maksimal. Jadi menurut saya Bu Mimi, itu Islam memang sudah mempunyai rujukan khusus sebagaimana kita sampaikan tadi. Kalau di versi Barat mereka tidak mengkaitkan pendidikan dengan agama. Sementara kita selaku umat Islam itu pendidikan tidak didasari berdasarkan agama, yaitu dasar pendidikan Islam itu cuma 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan keduanya itu adalah merupakan pegangan hidup dan pedoman hidup umat Islam. Jadi yang dikembangkan yang lain, makanya tidak mempunyai banyak versi. Semua aliran dan ajaran yang diajarkan di dalam pendidikan Islam semuanya berujuk kepada Al-Quran dan hadis. Jadi baik itu pendidikan yang bersifatnya ubudiyah atau ibadah, ataupun yang bersifatnya munakahat dan sebagainya. Tokoh banyak seperti tokoh-tokoh pendidikan Islam yang lain, Al-Jabar dan sebagainya, yang matematik dan sebagainya, itu tokoh pendidikan Islam. Tapi kesemuanya tokoh itu semuanya berujuk pada satu, yaitu Al-Quran dan hadis. Sehingga tidak ada aliran yang lain selain
aliran yang ada yang dibawakan oleh tokoh tersebut semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan lain dan pencerahan dari Ibu Maya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Kalau kita melihat dari kerangka ilmu itu kan filsafat ya. Kerangka dari sebuah ilmu itu filsafat. Nah, dalam pendidikan itu kita mempelajari filsafat pendidikan. Kemudian tokoh utama dalam pendidikan itu ada 3. Jadi kalau tadi ada Barat, sekarang versi Islam. Yang pertama adalah namanya aliran konservatif. Ya. Aliran konservatif. Siapa tokohnya? Tokohnya itu ada Al-Ghazali, ada Ibnu Jama'ah, ada Al-Qabasi, ada Ibnu Hajar At-Taitami. Itu aliran konservatif. Apa itu konservatif? Adalah al-muhafidz. Ya, itu alirannya. Dikatakan itu namanya dan para tokoh-tokohnya ya. Apa isi aliran ini? Aliran ini memaknai ilmu dan pengetahuan itu berdasarkan agama. Ya. Ilmu itu menjadi 2, yaitu yang pertama ilmu syariah atau ubudiyah yang berasal dari nabi-nabi, ya. Kemudian ilmu ghairu syariah atau ilmu berdasarkan ijtihad para sahabat. Ya kan? Ini adalah yang dipelopori oleh Al-Ghazali dan kawan-kawannya mengenai ilmu dalam beragama. Karena itu yang menjadi patokan manusia yang mendekatkan diri kepada Allah tentunya ya. Oke, itu yang pertama. Nanti Bapak Ibu bisa baca teori tentang Al-Ghazali tentang pendidikan. Apa kata dia tentang pendidikan ya? Oke. Kemudian kita mengenal dalam Islam juga ada aliran religion rasional. Ad-dini al-aqlanti. Artinya religi adalah keagamaan rasional. Jadi beragama secara rasional. Siapa tokoh-tokohnya? Itu seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, ya. Kemudian Ikhwan Asy-Syafa. Artinya tokoh-tokoh ini adalah menggambarkan ilmu, sesuatu yang harus diketahui dalam proses pengajaran, ya. Dengan adanya usaha transformatif ya dari seorang pendidik atau peserta didik untuk memperoleh kemampuan-kemampuan potensi manusia. Ya, kemampuan potensi manusia itu kita sepakati ya ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Iya, ya. Artinya ada di situ pengetahuan, ada di situ keterampilan, ada di situ mental. Ya. Oke, itu. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih dalam lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah aliran pragmatis. Ya. Aliran pragmatis kalau Barat tadi kan John Dewey. Nah, ini ada saingannya. Saingannya Ibnu Khaldun kalau kita di Arab, di Islam. Di mana John Dewey
ingin menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang nyata dan bukan hal yang di luar penjangkauan panca indera. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun itu beda. Ibnu Khaldun mengatakan ilmu pengetahuan dan pembelajaran adalah tabi pembawaan manusia karena adanya kesanggupan berpikir, karena ada akal, karena ada indera, karena ada hati. Yang seperti saya katakan tadi dalam surah An-Nahl ayat 78. Ya. Jadi kata-kata John Dewey dibantahkan oleh Ibnu Khaldun dalam aliran pragmatis ini. Ya, beliau mengatakan bahwa ilmu itu merupakan sebuah keahlian, sebuah keharusan yang harus dikaji, yang harus diteliti, yang harus dipelajari, ya, untuk memperoleh kemakrifatan Tuhan, ya, untuk memperoleh bagaimana keagungan dan kebesaran Allah. Nah, itu ada 3 aliran besar dalam pendidikan, ya. Nanti filsafat itu kan sebagai grand teori dari sebuah ilmu, ya. Jadi kita Bapak Yusuf bisa menambahkan nanti di slide revisi. Tadi kan Bapak banyak itu menyebutkan tokoh. Nah, jadi sekarang kan sudah lebih tahu. Oh, aliran yang pertama tokohnya kemana cocoknya? Al-Ghazali, siapa tadi Bapak ada sebutkan, ya kan? Kemudian aliran kedua religion rasional. Kemudian aliran yang ketiga yang saya sebutkan tadi adalah aliran pragmatis. Nah, jadi nanti dalam bahasa Arabnya Az-Zarrais. Jadi nanti Bapak cari apa isinya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi bisa lebih dipertajam. Sudah ada nama, sudah ada nama alirannya, sudah ada tokoh alirannya, dan sudah ada isi secara singkat saya sampaikan. Jadi nanti bisa Bapak cari, bisa Bapak tambah, bisa Bapak sanggah kalau memang apa yang saya katakan tadi salah, tapi itu pencerahan ya. Supaya kita dalam Islam juga ada. Jadi semua konsep itu dasarnya adalah dari Islam. Cuma dalam konsep-konsep Barat tidak ada diakui keberadaan Tuhan. Nah, Bapak tadi kan menyebutkan semua itu kita berjunjung tinggi pada Al-Quran dan hadis. Nah, nanti Bapak tambahkan dalam Al-Quran yang berbicara tentang naturalisme seperti saya katakan ada dalam surat An-Nahl ayat 78 gitu. Jadi nanti terbantahkan teori mereka dengan ayat Al-Quran kita. Nah, jadi itulah poin lebih kita umat Islam punya Al-Quran sebagai grand teori untuk membantahkan teori-teori Barat. Ya. Nanti Bapak boleh tambahkan Al-Quran atau hadis. Baik, Pak Yusuf, begitu Bu Rosmiati. Ya, Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Zahri Idris. Bagaimana tadi pertanyaannya Pak Yusuf? Boleh dijawab, silakan. Ya. Silakan Pak Yusuf dijawab pertanyaan dari Pak Zahiri Idris. Kayaknya Pak Yusuf ada gangguan jaringan itu. Iya kayaknya ya, udah mati. Saya coba kita bantu. Boleh Bu Alba mau menambah apa? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bu Nurbaiti. Saya nggak bisa ganti itu Bu, lupa pun minta bantu sama kawan. Iya, saya pun nggak bisa, nggak terhafal. Jaringan saya terputus Bu, maaf jaringan saya terputus.
Oke, kita kasih kesempatan udah dulu itu. ya Bu ya untuk Pak Yusuf sebagai pemakalah. Ya. Silakan Pak Yusuf dulu. Mungkin Bu ada kawan yang bisa menjawab juga kita. Jangan nanti. Nggak apa-apa Pak Yusuf. Kita di sini kan mencoba untuk berargumen. Kita tidak ada maksud untuk merasa Bapak nggak mampu, tidak. Kita di sini bersama. Bapak coba aja jawab dulu. Nanti kalau saya coba jawab pertanyaan Pak Haji Dairi, senior kami. Baik, sepertinya terjadi kendala juga pada Pak Yusuf. Baik, silakan Ibu Nur. Ibu Nur mau menjawab, silakan. Ibu Nur Baiti. Ya, jadi udah bisa. Ya. Oke, silakan. Lanjut Bu Bet, lanjut. Oke. Gak apa-apa, dengan pemakalah dulu. Nanti biar saya tambah dengan pemakalah dulu, biar kami pun lebih ya kan. Nanti kita tambah. Ya. Mungkin saya kembali kepada referensi saya tadi, yaitu di permulaan, bahwa Islam adalah agama yang universal, yang mempunyai ajaran yang sangat fleksibel sehingga ia dapat dikatakan sahih di kulli zaman wa makan. Artinya agama Islam ini adalah agama yang sangat fleksibel, dan Rasulullah bersabda, ajarilah anak-anakmu sehingga nanti dia hidup bukan pada zamanmu. Mungkin ini Rasulullah sudah tahu, sehingga saat ini budaya Barat pun melimpah, sebagaimana yang kita lihat saat ini. Salah satu dampak adalah ciptaan mungkin teknologi di zaman 04 ini adalah yang sangat meresahkan atau sangat dampak negatif dan positifnya terhadap perkembangan anak, yaitu salah satunya adalah teknologi komunikasi atau HP lah dengan bahasa kita sekarang ini. Jadi di sini dampaknya ada dua, ada negatif, ada positif. Dampak negatifnya apabila kita salah gunakan, lebih-lebih kepada yang belum bisa menggunakan, tapi alat tersebut sudah kita berikan sangatlah fatal. Tapi umumnya terjadi sekarang ini, yaitu salah satunya HP dipegang oleh anak di bawah umur. Sementara dampak positifnya sangat bagus dan sangat baik, yaitu dengan adanya kecanggihan atau teknologi canggih tentang alat komunikasi HP sekarang ini, semua serba mudah, serba cepat, serba dalam waktu sekejap. Salah satunya, seandainya ini COVID datang sebelum zamannya teknologi sudah HP, mungkin kita sudah bodoh semua, artinya tidak bisa melaksanakan perkuliahan baik waktu pembelajaran. Begitu juga dengan jangkauan jauh. Sekarang Jakarta seakan-akan di depan mata apabila ada keluarga kita di sana. Jadi menurut saya, itu sebagaimana saya katakan tadi, salih di kulli zaman wa makan. Jadi cocok untuk segala suasana. Jadi kita selaku pelaku pendidikan itu terutama untuk keluarga pribadi dan kepada peserta didik dan lain sebagainya, kita harus bisa memilah dan teknologi yang datang dari Barat itu atau pengaruh pendidikan dari Barat itu, kita harus pandai-pandai memilah. Artinya memang apabila itu betul-betul tidak boleh atau tidak bisa karena pengaruh negatifnya tadi terhadap psikologi anak, apabila dia tidak pegang HP nangis, tidak pegang HP
tidak bisa tidur, tidak pegang HP, dia tidak mau tidur dan sebagainya. Itu dari awal-awal mungkin kita selaku keluarga harus mencegahnya karena dampak negatifnya. Tapi apabila dia sudah tahu sekarang setingkat SMA, barulah kita beri pegang HP. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ibu dosen sangat Cukup bagus jawaban dari Pak Yusuf. Mungkin ada tambahan dari Pak Zahri lagi bisa buat pengalaman kami atau dari yang lain. Tadi ada Bu Nurbaiti juga mau menanyakan. Baik, halo Ya, Pak Yusuf. Lanjut. Ya Bu ya. Saya cuma ingin Ya menambah. Bu. Ya Bu Yus. Jangan mengurangi. Lanjut Bu Yus. Saya cuma ingin menambahkan, Pak. Ini kan anak-anak kan suka meniru perilaku apa yang kita kerjakan itu yang dia kerjakan. Kalau misalnya orang tuanya suka pegang HP, otomatis anaknya suka pegang HP. Sebaiknya kalau menurut saya, Ya. misalnya kalau misalnya habis orang tuanya langsung pegang HP, anak-anak pasti dia ikut tiru orang tuanya minta HP. Coba kalau kita biasakan habis maghrib misalnya kita mengaji, itu anak-anak pasti ikut ngaji. Jadi diusahakan teknologi itu dijauhkan dulu sebelum 15 tahun, atau kita batasi, misalnya dalam 1 minggu boleh main HP 1 hari Minggu aja ya. Karena anak-anak itu suka kali meniru ya, apa yang kita kerjakan itu yang dia lakukan. Kalau orang tuanya suka pegang HP, atau anaknya suka pegang HP. Ya, itu saja Pak. Orang tuanya berkata. Terima kasih Bu Yus. Ada lagi yang menambahkan Bu Betty? Sedikit Pak Yusuf. Fadli. Sedikit dari saya. Ya. Oke, tapi saya ini kalau udah menyimak pembicaraan dari Bu Yusnidar, saya mungkin ini kalah 1 langkah. Kenapa saya katakan demikian? Ini sudah berbicara masalah anak-anak, itu udah kayaknya jauh dari saya, tapi nggak apa-apa, berhubung kita guru, jadi kita walaupun nggak ada anak sendiri, di sekolah cukup banyak anak-anak. Nah, ini pengalaman kita di sekolah, kita lihat seorang anak yang biasa sering memegang HP, tetapi menyalahgunakan. Maksudnya di sini mereka memegang HP hanya untuk main game dan sebagainya. Kita bisa memantau, walaupun kita tidak dekat dengan rumah dia, tapi kita bisa menebaknya. Nah, si anak ini apa yang dia suka? Di saat kita memancing dia, itu pengalaman pribadi. Di saat kita memancing dia, kamu sering nonton game apa ya? Kita pancing aja demikian, dia langsung tahu. Dia sebutkan nama-nama game yang biasa dia mainkan. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa sejauh mana orang tuanya mengontrol anaknya dalam mempergunakan HP tersebut. Jadi cocok seperti dengan yang Ibu Yusnidar paparkan tadi, bahwa kita harus membiasakan si anak, kita harus membiasakan diri kita selaku orang tua, biar si anak dapat melihat kebiasaan kita. Justru si anak ini pasti akan menirunya. Bila kita pulang sekolah, misalnya pulang kerja, ataupun waktu-waktu senggang selalu kita pegang HP, si anak pasti menuntut demikian. Tapi yakinlah, bila orang tua ini mampu mengendalikan ataupun mengontrol anaknya semaksimal mungkin, insya Allah si anak ini pasti tidak akan salah mempergunakan. Jadi jangan jangan sampai si anak ini salah sasaran. Jadi di saat dipergunakan, dia di saat mencari jawaban RPL yang diberikan di sekolah ataupun apa. Tapi jangan hanya sekedar anak-anak memegang HP hanya untuk permainan saja. Yusuf uraikan di makalahnya bahwa anak-anak pada dasarnya lahirnya fitrah. Jadi bagaimana orang tua menulis di kertas putih itu
maka anak tersebut pun bila tulisannya tulisan bagus, insya Allah anaknya pun akan tumbuh dengan akhlak yang bagus juga. Tapi bila orang tuanya menulis dengan coretan-coretan tinta-tinta hitam, bisa kita lihat anak itu pasti kehidupannya nanti akan kelam, hancur, dan mungkin masa depannya akan suram. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Bu Yus, rindu deh. Udah lama gak jumpa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Terima kasih Bu Medi. Kak, dia bisa. Oke, baik. Buraknya tidak bisa kayak gitu, gak lebih kali. Buka yang gede yuk. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kalau Bapak Ibu coba Bapak Ibu pelajari dan bacakan, itu banyak tentang teori-teori belajar. Nah, salah satu dalam teori belajar itu sekarang dikenal dengan teori cyber. Cyber di sini dijelaskan bahwa proses pembelajaran sekarang harus dan diwajibkan mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Ya, artinya dalam teori belajar cyber yang isinya di mana proses pembelajaran tidak lagi tergantung kepada jarak, ya, waktu dan tempat. Nah, itu teori baru. Nah, mungkin dulu kita sering mengenal teori belajar itu uswatun hasanah, kemudian keteladanan, kognitif. Sekarang pemahaman baru kita tentang teori belajar cyber ini merupakan teori yang baru diunggulkan, baru kita jalankan, dan mungkin ini sesuatu yang baru bagi kita. Sejarah lahirnya itu tepatnya pada masa pandemi COVID, ya. Sebelumnya kita tidak menggunakan teori belajar ini karena kita tidak merasa mampu dan tidak merasa butuh untuk teori belajar ini. Tapi sekarang kemanapun, dimanapun, presentasi apapun dalam bentuk proses pembelajaran itu banyak menggunakan teori belajar cyber. Ya, yang dimana teori ini menekankan kepada tidak ada lagi jarak pembatasan, ya, antara waktu, ruang, tempat, karena dengan kemampuan teknologi ini. Yang lahirnya bagi kita lahirnya mungkin di saat pandemi, tapi ini sudah jauh hari dilakukan oleh Barat sebagai bentuk kecanggihan mereka. Dan teori belajar cyber itu disambut oleh Nadiem Makarim dalam bentuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Sebetulnya kurikulum Merdeka Belajar bukan sesuatu hal yang baru dalam dunia pendidikan. Artinya apa? UT sebagai universitas terbuka itu jauh hari sudah menerapkan proses pembelajaran secara merdeka dengan teori belajar cyber. Artinya universitas terbuka mereka tidak kenal sama dosennya, tapi mereka bisa memperoleh ilmu melalui materi-materi yang dibagikan secara virtual seperti yang kita rasakan sekarang ini. Oke, Pak Yusuf, di situ ditambahkan ya. Jadi menurut saya HP itu adalah sebuah alat yang mendukung sebuah teori pembelajaran, yaitu pembelajaran teori cyber. Ya, nanti Bapak pelajari dulu, tambah dulu teori belajar cyber. Kemudian contohnya adalah HP. HP itu hanya alat. Yang pandai-pandai kita menggunakan alat itu kemana positif dan negatifnya ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas presentasinya. Gimana? Ada yang siap satu lagi untuk mempresentasikan? Karena kita insya Allah 2 kali lagi, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Syarifah secara tatap muka.
kalau memang Bapak Ibu tidak bersedia, mungkin lebih lebih terasa kadang sanggup hana mangat lagi nyolo presentasi lo nggak bu terbuka bu back virtual tidak apa-apa, nanti silahkan mempresentasinya kepada Bu Syarifah gitu. Jadi kita ada dua pilihan, boleh virtual dan boleh secara langsung ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada, oke. Sedikit Bu Maya. Ya, boleh. Ini kan saya revisi, setelah revisi apa perlu di-share lagi ke grup makalahnya atau boleh. Gimana? Iya, boleh di-share lagi. Jadi ini materi revisi. Kemudian satu lagi soal dan jawaban. Itu kan ada dua pertanyaan, Pak. Yang lain kan yang lain cuma memberikan masukan ya kan, seperti pertanyaan jadi pertanyaannya fokus pada dua, Bu Rosmiati dan Pak Zahiri, dan mohon disebutkan ya nama yang penanyanya supaya saya tahu nanti, dan Bapak menjawab di grup, disampaikan di grup. Jadi kawan-kawan yang nggak sempat kuliah atau kurang fokus dalam proses perkuliahan bisa dibaca sendiri apa hasil diskusi kita pada hari ini. Ya, Bu, begitu. Iya Pak Yusuf. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi untuk mempresentasikan dan untuk diskusi, kita lanjut diskusinya pada dua pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful Amri mau presentasi. Enggak, kemarin saya Bu, kemarin saya sama Pak Yusuf. Jadi maunya gimana? Minggu depan aja. Halo Bu. Minggu depan nih Bu. Iya, minggu depan aja Bu. Ini kan udah tunjuk 2 orang. Baik. Nah, ya udahlah kalau minggu depan ya udah. Setelah asar pun ada mata kuliah satu lagi ya. Ya. Oke, baik. Oke, minggu depan ya, aja. Bu. Iya. Saya salut atas semangat dari Bapak Ibu yang greget ya untuk mempresentasi makalah sebelum saya. Terima kasih atas dukungan, terima kasih atas kerjasama dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Semoga apa yang kita peroleh hari Absennya, ini. Bu? Absen. Oke, absen boleh di list nanti. Ditunjuk aja Bu untuk minggu depan Bu, biar lebih gampang lagi presentasinya. Tinggal kita bagi waktu, misalnya 2 jam, 1 jam per orang gitu aja Bu. Ya boleh. Saya gini, kalau nanti saya bagikan nanti pas nggak tampil marah ke saya gitu. Jadi saya maksudnya gini, kalau misalnya Bu, saya ini cepat masuk, saya presentasi Bu ya, oh ya silahkan. Nah, rasanya lebih fleksibel seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak nunggu siapa. Kalau misalnya Pak Saiful ke Bagah Tamal dan langsung bisa mempresentasikan, silahkan gitu. Oh ya. Oke Bu. Kita tentukan nanti terikat dengan janji. Oh iya Bu ya. Oke. Jadi ini yang udah ada muncul sama saya 20 orang nih di layar. Ya, jadi ini Bapak Ibu sudah membuat absen sendiri, udah ada 15 orang. Oke, ya. Oke, baik, saya foto dulu terakhir. Silahkan dibuka videonya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo,